Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, rezeki yang berlimpah, dan rezeki selalu ingin belajar, sehingga kita bisa bertemu dalam program acara Tausiah Ramadan 1442 Hijriah MI Muhammadiyah Satupare. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga nanti di yaumil qiyamah. Ayah, bunda, dan ananda, bagaimanakah puasa sampai hari ini? Semoga lancar dan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang sangat bermanfaat, yaitu istiqomah dalam beribadah dan berbuat baik. Ayah, bunda, dan ananda, tahukah bagaimana ciri-ciri muslim yang baik? Salah satu ciri-ciri muslim yang baik adalah dia paham apa itu istiqomah. Dia mencari cara bagaimana agar dia bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadahnya. Apabila seorang muslim mempunyai kesadaran untuk itu, berarti dia paham bahwa istiqomah merupakan sesuatu karunia yang besar sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Istiqomah menurut bahasa berarti lurus, sedangkan menurut syara istiqomah berarti meniti jalan yang lurus. Maksud dari jalan yang lurus itu adalah agama Islam yang lurus dan tidak menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, istiqomah dijelaskan sebagai lu'uzumut ta'atillah. Maksudnya adalah konsekuensi dan konsistensi dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah konsisten terhadap ibadah yang dilakukan. Yang kedua adalah tahan terhadap ujian yang dimungkinkan akan menjadi penghambat. Istiqomah di dalam Al-Quran telah banyak dijelaskan. Salah satunya adalah Quran Surat Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba'a ma'aka wa la tatqu innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka beristiqomahlah wahai engkau Muhammad di jalan yang benar bersama orang-orang yang taubat bersamamu. Dan janganlah engkau melampaui batas. Sesungguhnya ia maha melihat apa yang engkau kerjakan. Dalam hadis dijelaskan kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah Al-Saqafi. Dia meminta nasihat kepada Nabi Muhammad. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana agar aku tidak menanyakan agama kepada orang-orang lain?" Lalu jawab Rasulullah adalah, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah bahwa engkau beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Dari dua dalil di atas dapat kita simpulkan bahwa kita harus bertakwa kepada Allah. Kita harus menjauhi larangannya dan mematuhi segala peraturannya. Dan jangan lupa untuk selalu beristiqomah. Dan orang-orang yang tidak bisa istiqomah berarti dia termasuk orang-orang yang merugi dan segala amal kebaikannya menjadi sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, lalu apakah keutamaan dari istiqomah? Nah, saya merangkum ada 3 keutamaan dari istiqomah. Yang pertama adalah istiqomah menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita sebagai manusia nanti jika cita-citanya ingin masuk surga, kita tidak bisa masuk surga tanpa amalan.
Dan salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin, amalan yang terus-menerus meskipun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang kedua adalah orang-orang yang istiqomah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan beristiqomah berarti kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga, apabila kita tidak melaksanakan sebuah keistiqomahan, maka tetap dihitung sebagai pahala. Apabila seorang mukmin terbiasa untuk melakukan sesuatu secara istiqomah, kemudian dia berhalangan karena sakit, maka oleh Allah tetap diberikan pahala. Sungguh ini bukan sebuah keutamaan saja, tapi merupakan sebuah karunia yang besar. Nah, oke, lalu bagaimana kiat-kiat agar selalu bisa istiqomah? Nah, saya ada beberapa cara agar bagaimana kita bisa istiqomah. Yang pertama adalah kita harus luruskan niat. Yang kedua, kita harus melakukan ibadah secara bertahap. Dari yang kecil dulu, kemudian bertambah menjadi yang lebih banyak. Apabila ibadah ini menjadi sesuatu yang penting, maka kita harus memaksakannya agar kita menciptakan kerutinan, kemudian menjadi cikal bakal dari keistiqomahan. Yang ketiga adalah kita harus sabar. Jadi keistiqomahan itu musuhnya adalah malas, dan agar tidak malas kita harus sabar. Yang keempat adalah kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh agar selalu diingatkan tetap lurus menjalani istiqomah. Berikutnya adalah kita bisa membaca kisah-kisah dari ahli istiqomah agar kita selalu termotivasi terus untuk melakukan istiqomah. Berikutnya adalah kita harus mengetahui esensi dari ibadah yang kita lakukan. Jadi hakikatnya apa, manfaatnya apa ibadah itu agar kita selalu semangat. Nah, yang terakhir adalah memperbanyak doa. Senjata bagi orang muslim itu adalah doa. Jadi mohonlah kepada Allah agar selalu diberikan ketaatan, selalu diberikan kemudahan agar menjadi orang Islam yang istiqomah. Nah, jangan lupa ada 3 doa yang harus dibaca ketika selesai sholat wajib. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Yang kedua adalah Allahumma a'inni ala dzikriki wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Tuhan kami, mudahkanlah bagiku untuk mengingatmu, bersyukur atas rahmatmu, dan bantulah aku untuk beribadah denganmu yang baik. Yang ketiga, dan doa yang ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk. Berikanlah rahmat kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan tentang keistiqomahan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi inspirasi, memotivasi kita semua untuk selalu beribadah dengan istiqomah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.